Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Pisces ya. Terima kasih udah selalu mantengin channelnya Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Ya, hari ini Pisces, padahal hari ini juga ada Aries. Oke, karena saya mau bikin sesuatu yang beda. Jadi biasanya kan dari Aries terus Taurus lah, terus ya sampai yang terakhir itu si Pisces. Dan kasihannya kadang-kadang si Pisces suka nggak kebagian ya kan. So sekarang saya ganti ya, jadi dari mulai Aries terus Pisces, abis itu Taurus terus Aquarius gitu ya, jadi nanti ketemu di tengah-tengah. Oke. Baik, ini adalah pesan untuk kalian untuk prediksi di bulan Agustus. Saya seperti biasa saya pakai kartu ini. Kartu yang pertama ini adalah apa, kartu apa ya ini, tarot deck, bukan oracle ya, tapi ini tarot deck juga, cuma fairy. Oke. Biasanya kalau untuk awal bulan saya suka pakai yang ini. Saya akan bagi 3 untuk yang kartu yang ini. Yang pertama adalah tentang karir, keuangan, dan bisnisnya si Pisces. Coba kita lihat. Oke, ada 2. Yang kedua adalah overall kehidupannya si Pisces di bulan Agustus. 2 juga. Oke, good. Dan ini yang terakhir adalah percintaannya si Pisces, dan ternyata 2 juga. Oke, seimbang ya, 2, 2, 2. Oke. Karena tadi waktu saya bikin untuk si Aries nggak begitu gitu. 1, 2, 2 gitu kalau dia. Tergantung ya kartu apa aja yang keluar. Oke. Untuk karir, keuangan, dan bisnisnya si Pisces ada King of Summer, King of Cups ya, dan Nine of Winter. Kalau dilihat dari pertamanya sih kayaknya menjanjikan nih ya, karir, keuangan, dan bisnisnya si Pisces di bulan Agustus ya. A romantic partner you can trust, excellent advice that comes from the heart, getting involved in a culture and creative endeavor. Ini untuk King of Summer-nya, honorable, devoted, mature, warm heart. And kalau Nine of Winter-nya tentang unfolded fear, confusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Oke, so apa yang terjadi di karir, keuangan, dan bisnisnya si Pisces adalah kalian sebenarnya punya partner bisnis, teman kerja yang sehati dengan kalian gitu. Gini Pisces, saya kayaknya harus PW nih, PW posisi Wena. Oke, gini boleh ya. Oke. Ada yang protes katanya, kenapa sih aku kalau ngomong kalau nyamping gitu. Yang enggak, saya mah cari posisi Wena aja ya kan. Oke, cukup ngobrolnya. Gini Pisces, kalian tuh sebenarnya punya partner, saya ulang ya, kalian tuh punya partner kerja, partner bisnis yang baik. So, di keuangannya Pisces pada bulan Agustus, ya sudah bekerja sama saja dengan orang tersebut gitu loh. Jadi ada momen dimana kalian tuh nggak bisa kerja sendiri Pisces, harus bekerja sama dengan orang tersebut gitu. Orang tersebut itu bisa lebih tinggi posisinya dari kalian, setaraf, atau mungkin bawahan kalian, but it doesn't matter. Yang jelas pesannya di sini, bulan Agustus kalian bisa punya partner yang sehati gitu di bulan Agustus. Jadi apalagi terutama kalau misalnya bisnis gitu ya, itu ada partner yang sehati yang bisa diajak kerjasama oleh si Pisces. Oke. Tapi ada tapinya. Bulan Agustus juga mengkhawatirkan nih untuk si Pisces. Mengkhawatirkan mungkin apakah nanti misalnya proyeknya berjalan, apakah ada proyek baru, apakah ada. Nah, yang seperti itu adalah kekhawatirannya si Pisces. So, menurut saya gini, kalau kalian punya partner yang baik, kalau kalian punya orang yang bisa diajak kerjasama untuk karir, keuangan, dan bisnis kalian, so why not? Kenapa tidak? Kalian
bisa kok ngebangun bisnis itu atau pekerjaan itu atau project apapun itulah ya yang hubungannya dengan karir keuangan dan bisnis itu bersama orang tersebut. Tapi memang kekhawatiran kalian yang terlalu berlebihan itu yang mungkin menghentikan langkah kalian, Pisces. So, pesennya sih ya nggak usah terlalu worry-worry amat sih ya. Kalau memang orang itu menurut kalian bisa dipercaya, kalian intuisinya kan kuat, ya kan? Pisces kan intuisinya kuat, so ya udahlah gitu sama dia aja buat partner nggak apa-apa. Apa-apa yang menjadi ganjalan kalian karena kalian terlihat sekali worry banget gitu dengan partnership ini partnership. Jadi dengan relasi secara bisnis ini atau secara profesional ini dengan orang tersebut gitu. Padahal saya sorry. Padahal ada indikasi bahwa orang tersebut sebenarnya honorable ya, king loh, dia king loh. Ini kartunya Cancer ya, king loh. Jadi memang dia sebenarnya posisinya bagus, maksudnya dedikasinya juga ada ya kan, mature juga dan warm heart. Jadi kayak hatinya juga baik gitu. Jadi mungkin kalau kalian punya kekhawatiran sendiri, mungkin bisa kalian cek lagi, my dear Pisces. Coba kalian punya intuisi yang kuat tentang orang ini kan. Jadi ya sudah bekerja sama saja dengan dia gitu. Karena ini general reading, tentu saja tidak bisa relate dengan semuanya. Tentu saja tidak bisa sekonyong-konyong gitu, setiba-tiba saya ngomong bahwa ini orang bagus loh, lah saya kenal kalian juga enggak, oke, dan ini kita ngomongnya cuma satu arah, saya tidak tahu secara dalam hal yang sedang kalian hadapi, makanya saya buka personal reading, so kalian bisa lihat readingan kalian secara personal. Ya dengan menghubungi saya atau mau personal reading dengan yang lain nggak masalah. Pokoknya intinya kalau kalian memang pengen tahu orang tersebut bisa diajak kerjasama atau enggak, ya pakai intuisi kalian yang kuat itu saja gitu loh, Pisces ya. Oke, so overall untuk karir keuangan dan bisnis seperti itu ya. Don't worry too much gitu. Oke. Nah, untuk percintaan, kenapa api semua nih? Ada yang percintaan, sorry, percintaan tuh yang satu. Ini overall kehidupan ya, jadi mungkin kehidupan keluarga, kehidupan apapun lah ya, secara garis besarnya. Ini bagus, bagus banget gitu. Ini kenapa hidung saya gatel? Maaf, agak-agak pilek. Oke, ada Prince of Spring, ada Three of Spring. Ini spring semua, jadi energinya memang energi api. Jadi overall kehidupannya si Pisces di bulan Agustus memang energinya energi api gitu secara keseluruhan. Tapi apa yang terjadi ya? Prince of Spring itu bicara tentang immediate action, a challenging you can successfully manage, a passionate relationship. Kalau Three of Spring-nya bicara plan your next step with an eye to the long term. Have patience, there are more good things to come. Satisfaction from a job well done. Secara keseluruhan, yang terjadi di bulan Agustus untuk kalian para Pisces adalah kesuksesan. Makanya don't worry too much sih sebenarnya. Cuma memang pesennya ini di sini adalah apapun yang kalian kerjakan di bulan Agustus, monggo dipikirkan lagi sebagai sebuah project long term atau jangka panjang. Bukan cuma jangka pendek yang cuma untuk saat ini doang, Pisces. Jadi harus kayak jangka panjang yang dipikirinnya, kayak ini nanti in the future kayak gimana gitu. Ya, jadi ya emang benar-benar harus kalian pikirin matang-matang, tapi jangan khawatir. Sebenarnya itu sukses untuk kalian. Kalaupun tidak terlihat sukses di depan, kalaupun kesuksesannya belum terlihat di depan, ini long term. Jadi be patient aja. Jadi be patient, bahasa Indonesianya tuh sabar, oke? Sabar aja karena ini long term.
karena ini jangka panjang. Bilangnya about the future, jadi tentang future gitu. Oke? Oke, semoga bisa ada pesan yang tersampaikan. Oke, walaupun sekali lagi ini adalah general reading. Oke, percintaannya piye? Maunya piye? Maunya gimana, Pisces? Kartunya sih King of Winter ya, dan Three of Autumn. King of Winter adalah King of Wand. Oke, dan Three of Autumn adalah Three of Pentacles. Oke, so lihat ya percintaannya kayak gimana. Get advice from someone professional and objective, public speaking, and emotional relationship. Follow your passion with kalian Three of Autumn. Follow your passion when it comes to career. Be best at what you do. Being compensated for your creative talents. Oke. Nah, lumayan ya, ini kartunya kan emang saya maksudkan untuk percintaan ya. So jadi begini. Di bulan Agustus ada permasalahan di bidang relationship yang percintaan ya. Tapi mungkin itu untuk sebagian dari Pisces nggak jadi sesuatu yang difokuskan kali ya. Karena kalian masih lebih fokus sama yang lain, mungkin professional life gitu. Kayak ya Pisces gitu loh. Nggak mungkin Pisces nggak dapet cewek atau cowok yang mau mendekat gitu kan. Pisces itu lumayan charming, jadi ya pasti dapet lah. So nggak terlalu khawatir ya soal percintaan ya. Tapi memang ada sesuatu yang tidak melibatkan emosi di bulan Agustus, jadi agak datar gitu ya. Dan kalau memang ada masalah ya udah minta advice aja atau masukan dari orang-orang yang memang bisa membantu kalian gitu. Dan kemudian apapun itu yang terjadi di kehidupan relasi secara romance gitu, ya kalian harus bisa mengambil yang terbaik aja lah gitu kan. Dan Pisces itu memang ya as a lovers okay banget, cuma ya memang gampang ilfeel, gampang bosen juga, gampang meninggalkan juga ya. Yang tadinya suka jadi tiba-tiba nggak suka, terus yang tadinya cinta terus tiba-tiba jadi nggak cinta ya, kayak gitu lah ya. Oke, so di bulan Agustus itulah ya upside down-nya relationship-nya si Pisces. Tapi ya sudah, pesennya do your best aja. Relasi itu tentang dua orang ya Pisces ya. Nggak ada relasi itu melibatkan orang ketiga, keempat, kelima, keenam. It's all about you and your partner gitu. Baik kalian sudah bersama-sama secara menikah atau masih pacaran atau masih PDKT, it doesn't matter. Yang jelas harus tetap dikomunikasikan berdua gitu loh Pisces. Jangan sendiri aja, karena relasi itu adalah dua orang. Oke? Menyatukan dua kepala dan dua hati yang berbeda itu susah banget ya kan? Susah banget dimengerti, tapi ya coba diusahakan sebaik mungkin. Oke? So secara overall itu untuk karirnya kalian punya partner yang sebenarnya luar biasa, cuma karena masih ada keraguan di Piscesnya, ya udahlah, silahkan monggo diperhatikan lagi atau dijajaki lagi untuk kerjasamanya untuk karir, keuangan, dan bisnis. Untuk secara keseluruhannya sebenarnya baik-baik aja ya. Terus ini kalaupun belum ada kesuksesan, tapi kalaupun belum terlihat kesuksesannya di depan, itu karena ini jangka panjang untuk long term. Ini secara general ya. Sedangkan untuk spesifik secara cinta, yaitu tadi mungkin ada sesuatu yang membuat emosi kalian
down dan mungkin kalian memerlukan advice, so please cari advice atau bantuan dari orang-orang yang memang kompeten untuk bisa membantu kalian. Yang penting jangan didiemin gitu aja, Pisces, nggak bisa. Kalian tuh harus menyelesaikan segala sesuatunya ya, jangan digantung kesian tuh ya. Oke, lanjut dengan kartu tarot ya. Saya buka kartu tarot 7 kartu untuk bacaan ini. Satu, begini ya. 2, 3, 4. Wow. 5, 6, 7. Oke. Yang satu udah kebuka di depan, jadi saya langsung buka aja. Oke. Kartu pertama kalian adalah Four of Swords. Ada penundaan di beberapa bagian di kehidupannya di Pisces. Penundaannya apa? Ya, hubungkan saja dengan apa yang sedang menjadi fokusnya Pisces di bulan Agustus. Ya, bisa project, bisa, makanya tadi kalian juga agak worry dan agak ragu dengan adanya seperti kerjasama gitu kan. Oke. Karena menurut kalian ini kayaknya di bulan Agustus belum bisa berjalan. Ya, so far iya memang belum bisa. Masih ada penundaan ya di sana sini, dan itu penundaannya itu bukan dari masalah lama ya. Ini dari masalah baru sih sebenarnya. Mungkin partnership yang baru tadi ya, relasi secara karir, keuangan dan bisnis yang baru itu yang membuat kalian terhenti. Kemudian itu hal-hal baru yang tiba-tiba muncul di tengah perjalanan karir kalian. Nah, itu juga bisa jadi kendala untuk kalian gitu. Kemudian apalagi? Ya, stuck because of you sih. Sorry ya Pisces, stuck because of you gitu. Jadi yang bikin stuck si Pisces sendiri nih gitu kan. Oke, fine. So Pisces, please dipikirin lagi lah ya. Ini kan long term ya, ini kan untuk kedepannya, ini kan untuk future. Jadi kalau di bulan Agustus kalian mikir the worst case scenario atau nantinya jadi gimana gitu, sesuatu yang buruk akan terjadi ya. Kalau kalian memang sudah bisa memprediksi itu, karena kan para Pisces itu memang punya kayak sixth sense yang kuat gitu. Kalau kalian sudah memprediksi kedepannya bakalan jelek, ya sudah, kalian tahu dong apa yang harus dilakukan ya kan. Cuma memang berharap yang terbaik itu kan yang lebih baik, seperti itu ya, berharap yang terbaik untuk segala hal, lebih baik berharap untuk yang terbaik gitu kan. Kayak kadang-kadang saya juga berharap, bukan berharap yang terburuk, jadi kayak berharap untuk yang terbaik, tapi kalau yang buruk terjadi udah siap, sebenarnya gitu aja. Itu sih yang penting ya kan. Oke, terus ada, coba saya intip dulu. Ada apa lagi di bulan Agustus? Ada Five of Wands tapi terbalik. Oke. Chaos yang lama ya, permasalahan yang lama yang ada di dalam diri kalian pribadi ya. Ini chaosnya tuh sama diri sendiri sebenarnya. Itu di bulan Agustus tuh nggak terjadi lagi. Makanya saya bilang permasalahannya atau penundaannya itu untuk hal yang baru gitu, bukan yang lama. Yang lama sih kayaknya udah nggak usah dipermasalahkan lagi gitu kan. Tapi ada sesuatu yang baru yang membuat tertunda. Tapi kalau permasalahan yang lama di Agustus mah udah selesai, udah nggak ada lagi, udah selesai di bulan Juli. Jadi Agustus tuh nggak ada lagi yang kayak gitu. Cuma ada hal baru lagi yang bikin penundaan itu terjadi gitu loh. Ya Pisces ya. Oke. Kemudian ada the Judgment. Ini hal-hal yang penting di kehidupan kalian tuh akan terbuka, akan terlihat dengan jelas di bulan Agustus. Dan semua clarity itu, semua klarifikasi itu akan membuat hidup kalian lebih tenang. Jadi kayak gini loh, kalian nggak tahu ya itu akan berakhir buruk atau berakhir baik gitu kan.
Dan kalian hanya bisa menduga-duga, pakai six sense kayak pakai perasaan kalian apa yang akan terjadi gitu ya. Tapi yang jelas di bulan Agustus apapun itu akan terbuka dalam berbagai sisi, itu akan terbuka untuk kalian dan kalian nanggepin itu eh, dengan lebih legowo aja gitu. Apapun itu toh akan membuat kalian lebih enak ke depannya gitu. Nggak bisa lagi kalian bertanya-tanya ini ntar gimana, ntar begini, ntar begitu. Nggak bisa kayak gitu gitu ya. So segala sesuatu yang tersembunyi itu akan by the end gitu ya, pada akhirnya akan terbuka untuk kalian gitu. Oke, terus ada Five of Cups. Beberapa dari kalian di bulan Agustus masih mikirin kegagalan kalian, kehilangan kalian gitu kan. Padahal masih ada banyak hal-hal baik yang ada di hidup kalian. Ya, Pisces, monggo coba dipikirin yang baik-baiknya gitu. Yang udah ditinggalin, yang udah pergi, yang udah hilang, yang gak ada di tangan lagi ya waste. Gak usah lagi dipikirin ya kan. Gak ada lagi deh tuh hal itu untuk kalian perlu dipikirin lagi, udah nggak apa-apa gitu. Kalian cukup menghitung berkat aja, kalian menghitung apa yang kalian punya aja dan menghargai itu gitu. Karena kalau kalian nggak ngehargain apa yang kalian punya, susah juga nanti hidup kalian. Ya, oke. Page of Swords, untuk kalian, beberapa dari kalian, tidak semua tentu saja karena ini tidak resonate untuk semua, di bulan Agustus akan menerima berita yang dibawa oleh orang baru, itu satu. Ada juga yang ketemu orang baru, itu dua. Dan kalau kalian ingin something new atau seseorang yang baru akan terjadi di bulan Agustus, apakah iya atau tidak? Jawabannya adalah iya, karena Page of Swords ini adalah hal-hal baru yang memang akan datang ke kalian, bisa berupa orang, bisa berupa kejadian, bisa berupa banyak hal lain yang memang baru ya. Intinya ya, Agustus dari tadi bicaranya tentang something new, bukan yang dari masa lalu, bukan yang dari kemarin-kemarin, bukan dari yang dulu-dulu, but something new. Oke, so bersiaplah untuk itu my dear Pisces, untuk sesuatu hal yang baru atau orang yang baru atau kabar yang baru. Oke. Kemudian the Temperance yang terbalik. Di bulan Agustus ada belepotan ngomongnya. Ada ketidakseimbangan yang perlu kalian perhatikan ya. Mungkin kalian terlalu banyak bekerja sehingga melupakan hal lain di kehidupan kalian atau apapun itu. So, ini hanya sekedar warning aja. So, nanti begitu memasuki bulan Agustus, which is tomorrow ya, besok, kalian tinggal mikirin aja, oke, apa yang perlu diseimbangkan di dalam kehidupan kalian, apa yang belum seimbang, apa yang perlu diperhatikan. Nah, itu aja sih sebenarnya. So, lihat bacaan tarot yang general seperti ini harusnya bisa jadi masukan yang baik sih untuk kalian. So, kalau dibilang ada ketidakseimbangan di bulan Agustus dan kalian pikirin itu gimana supaya jadi seimbang gitu. Karena hidup itu memang harus balance. Kalau berat sebelah akan susah sendiri nanti. Ya, oke my dear. Yang terakhir adalah Three of Pentacles. Ada sesuatu yang berharga di bulan Agustus yang akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat bagi kehidupan kalian. Misalnya, kalian yang mau jual rumah, kalian mau jual apalah properti atau benda atau apa yang memang dimaksudkan untuk dijual ya. Jadi kayak treasure lah gitu, ada harta benda apa yang, kan ada yang bilang, Mbak gimana nih aku mau jual rumah kok belum selesai gitu ya. Ya, hopefully di bulan Agustus ini berhasil lah ya. Pisces, tunggu, Pisces siapa ya? Ada yang kemarin nanya ke saya nggak ya di personal reading tentang jual rumah. Oh, adanya di komen gitu. Kalau di komen saya nggak bisa bacain darling, kan nggak ada bacaan tarotnya. Kalau mau sih personal reading, mau sama saya kayak mau sama yang lain terserah, tapi ya memang harus personal reading kalau yang mau spesifik ya. Tapi kalau secara general ini ada sih buat si Pisces gitu. Jadi kayak yang mau jual rumah, mau jual properti atau apa, kayak mobil kayak apa, bisa terlaksana di bulan Agustus gitu. Apalagi kalau yang mau dapat pekerjaan baru juga ada sih
pekerjaan baru juga ada, bisnis juga ada. Oke, mohon maaf nggak bisa secara spesifik orang per orang tentu saja ya, karena kan ini general reading. Oke. Saya persilahkan kalian menanyakan satu hal yang nanti akan saya jawab ya atau tidak. Udah ada yang terbalik kartunya, tapi kartunya 2 ya. 2 berarti saya putih satu lagi supaya tidak 50-50 nanti ya. Hah? Udah ada? Belum? Oh oke. Lah 5 jadinya. Nggak apa-apa lah, 5 kan ganjil ya, jadi pasti tidak 50-50. Oke, kita lihat jawabannya. Udah tanyain? Kita lihat jawabannya. Jawabannya iya ya. Oke, my dear Pisces, jawabannya iya. Bahkan ada the magician, apapun yang kalian inginkan bisa dimanifestasikan. Kemudian ada 5 of water sama king of water. Intinya ya, kalian ketemu orang yang baik untuk bisa membantu kalian. So jawabannya iya. Oke, kendalanya apa, coba saya lihat. Kendalanya juga king. Kendalanya diri kalian sendiri dan orang-orang yang emang nggak get along sama kalian gitu. Mungkin bisa jadi batu sandungan gitu untuk kalian gitu ya. Oke, pesan dari Very Oracle card. Coba kita lihat untuk bulan Agustus ya my dear ya. Oops. Kok 2? Which one I have to choose? Second one, oke. Yang kedua, protect your dream, memproteksi mimpi-mimpi kalian ya. You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you're ready to release them. Oke. Untuk kalian para Pisces, pasti setiap orang pasti punya mimpi-mimpi tersendiri ya kan. Tadi kan pesennya kan ini long term ya, ini untuk jangka panjang bagi kalian yang Pisces. So secara jangka panjang monggo kalian bisa pikirkan itu sebagai sebuah hal yang bisa kalian keep, kalian doakan, kalian manifestasikan supaya itu menjadi kenyataan. You are the one, kalian lah orangnya yang berpotensi membuat semua itu menjadi kenyataan kalau kalian mau dengan tekun berdoa, dengan tekun memanifestasikan semua itu. You are the one, kalianlah satu-satunya orang, karena kalian sendiri yang ngejalanin ini, kalian yang tahu apa yang kalian butuhkan di dalam kehidupan. Oke? Kemudian pesan dari Angel's Message. Archangel Uriel bilang apa? Your emotion are healing, which enable you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Oke, ini kayaknya dia ngomongin soal percintaan kalian ya Pisces ya. Lagi ada emotional thing. Oke, ya Archangel Uriel bilang akan bantu kalian. So memang ada bantuan lah ya dari semesta untuk kalian. Oke, terutama di bidang percintaan tadi ya, yang ada masalah mungkin ya. Oke, kalau Archangel bilang apa? Archangel Gabriel tentang leadership. It's time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. Oke, kalian bisa menjadi pemimpin bagi kehidupan kalian sendiri, diri kalian sendiri, juga orang lain. Ya, memang sedikit banyak Pisces seperti itu ya orangnya ya. Walaupun tidak terlalu menggebu-gebu seperti misalnya Aries atau Leo gitu ya. Oke, tapi kalian cukuplah berperan di dalam kehidupan kalian sendiri. Oke, apa yang perlu di healing dari hidup kalian adalah sexual art. Oke, ini juga yang mungkin mendasari adanya beberapa masalah di bidang percintaan kalian, my dear Pisces. Oke, ditutup dengan monologi oracle card. Oke, jadi apa dong Mbak Lucy yang tadi aku belum disebutin yang sexual art itu? Kayak gini ya. My dear Pisces, love is not always about sex. Ya, so udah tau lah ya, kalian udah dewasa semua yang nonton ini kan, nggak mungkin anak kecil, karena saya cut dari anak kecil. Saya bener-bener bikin bahwa ini tidak ada anak kecil yang nonton gitu. So Pisces, cinta itu sebenarnya harusnya pure ya, pure dari dalam hati. Bukan berarti tidak perlu ada seks, bukan, tapi jangan dasari relationship dengan sexuality gitu. Tapi
dengan cinta yang tulus. Itu mah ngikutin gitu loh maksudnya. Oke, baiklah. Monology Oracle card bilang apa? Balance spirituality and practically. Dan ini Moon of Pisces. Pisces tuh bisa kelihatan nggak? Oke, beneran Pisces ini memang kartunya Pisces. So katanya harus balance. Tadi udah dibilang juga ya. Ini dia nih, Temperance-nya terbalik. So ada ketidakseimbangan. So Agustus, please jaga keseimbangan kalian aja. Oke, Pisces. Baik, sekian aja bacaannya untuk Pisces di bulan Agustus. Semoga ada yang bisa diambil. Dan saya harap kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan, selalu berbahagia, selalu sehat. Dan keep smiling, keep happy. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love. And bye.